Tapi subhanallah, ternyata di antara saudara kita yang serba terbatas secara zahir, mereka hafal Quran, mereka bisa baca Quran. Berarti tubuh ini hanya casing, tubuh ini hanya bungkus, rumah kita hanya bungkus, jabatan kita hanya bungkus, hanya casing. Adiknya pun? Iya. Tapi alhamdulillah kami bersyukur Allah memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa mengurus dan membesarkan 2 orang anak kami yang juga sama dengan kami dalam kondisi keterbatasan. Maaf ayah, saya harus menangis seperti ini. Malu rasanya ya. Kadang kita kurang bersyukur. Kadang kita diberikan sakit sedikit saja sudah mengeluh. Kadang kita melihat anak kita tidak taat sedikit saja sudah merasa anak kita paling nakal. Ayah pernah protes mungkin, misal kepada Allah, ya Allah kenapa seperti ini? Pernah gak ayah? Oh pernah. Kapan Tapi Allah telah menjawab pertanyaan saya khususnya. Saya pernah bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah begitu tinggi tingkat kesulitan yang diberikan kepada kami. Tapi ternyata Allah menjawab pertanyaan kami, menjawab juga keinginan kami, dan keinginan yang paling cepat dikabul Allah adalah ketika Firda ini ingin ikut Hafiz Indonesia. 5 bulan yang lalu langsung lolos. Dan akhirnya salah satu cita-citanya terwujud bisa di sini ayah ya? Iya, betul. Cita-cita Firda, cita-cita ayah juga. Iya. Abi, 2 peserta kita keterbatasan penglihatan. Bahkan salah satunya seluruh anggota keluarganya tidak bisa melihat. Suatu hari Nabi Adam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa di antara keturunanku ada yang serba terbatas, ada yang serba tidak mampu? Apa rahasianya ya Allah? Allah menjawab, litashkur, agar kamu bersyukur. Banyak di antara kita sempurna, harta ada, lengkap anggota tubuhnya, tapi tidak bisa baca Quran, tidak bisa menghafal Quran. Tapi subhanallah, ternyata di antara saudara kita yang serba terbatas secara zahir, mereka hafal Quran, mereka bisa baca Quran. Berarti tubuh ini hanya casing, tubuh ini hanya bungkus, rumah kita hanya bungkus, jabatan kita hanya bungkus, hanya casing. Tetapi kualitas yang Allah minta, apa itu? Keimanan. Subhanallah, Ananda Kaila, Ananda Firda telah memberikan kepada kita sebuah nasihat bahwa jangan tergila-gila dengan casing, karena semua itu bermakna karena isi. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi di sisi Allah yang Allah muliakan karena dia iman, karena dia punya iman, karena dia menghafal Al-Quran. Rebutlah anak-anakku semua, ayo kita berlomba-lomba merebut isi dirimu dengan Al-Quran, maka kamu akan bahagia dan kamu akan mulia insyaallah. Insyaallah. Bersama-sama kita memperindah apa yang ada di diri kita. Kami tidak memandang bagaimana kondisi fisik mereka. Mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk bersyiar dengan hafalannya. Firda, Ya, Kaila, ya.
Semangat terus ya. Iya. Iya. Lantunkan ayat-ayat Al-Quran, lantunkan hafalan kalian. Supaya banyak sekali yang tergetar hatinya. Ya. Banyak juga yang tersentuh hatinya untuk berbuat hal yang sama dan lebih mungkin seperti kalian ya. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Ayah, ini Firda. Sehat? Oh, sehat. Semua anggota keluarga ayah bersama dengan Firda, Bunda, bersama dengan Alvin. Semuanya terlahir dalam kondisi tunanetra, betul ya ayah? Iya, betul. Tidak pernah melihat indahnya dunia satu Iya. detik pun. Alhamdulillah, belum pernah. Dalam kondisi ini juga saya tidak berkecil hati. Yang penting kami bisa mengurus dan merawat serta membesarkan dua anak kami semampu kami. Kalau Firda sendiri, kalau pertama kali yang mau kamu lihat Misa, ya Allah, Misa tiba-tiba Allah membuat kamu melihat. Apa yang ingin kamu lihat pertama kali? Apa nak? Ya. Ya. Al-Quran. Dia ingin melihat Al-Quran. Sementara kita yang melihat Al-Quran hanya ada di pojokan saja. Ayah sendiri kenapa tidak mau berharap lagi untuk melihat? Kenapa ya? Pertama usia, yang kedua ya saya sudah Bukan prioritas lagi. bukan prioritas lagi. Yang menjadi prioritas bagi saya saat ini anak saya dua-duanya bisa sekolah sampai selesai, dan harapan saya yang paling kecil ini tingkat kesulitannya lebih rumit dari Firda. Nah, itu bukan cuma tidak melihat tetapi hingga saat ini masih diuji, belum bisa berjalan dan belum bisa bicara, jadi masih perlu perawatan konsen fokus dari mamanya sendiri. Alvin tuh. Iya. Salam buat Bunda, buat Alvin. Ini keluarga hebat. Ini keluarga kuat. Ayu ini dari Demak, usianya 10 tahun ya. Ayu didampingi oleh kakak, Mas Hamdan. Ini adik. Ayu adik ipar. Oh, adik ipar. Iya. Bapak dan ibu kenapa nggak ikut? Sakit? Bapak atau ibu yang sakit? Ayu tak sanggup mengatakan keadaan bapaknya. Bapaknya tergolek lemas karena penyakit diabetes dan tak mampu berdiri serta ada gangguan di pita suaranya. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insan. Ayu ingin membahagiakan kedua orang tua, khususnya untuk bapakku. Sakit apa Mas? Boleh tahu? Sakit diabetes. Diabetes. Awalnya diabetes. Ya. Selanjutnya Bapak pernah jatuh dari motor dan kena pita suaranya. Jadi Bapak kalau berbicara agak susah, Kak Irfan. seperti tadi kita lihat ya. Iya. Tampak ingin menyampaikan sesuatu tapi tak mampu. Yang paham saya. Oh maaf, Iya. yang paham. Tadi kalau bisa dilihat apa yang disampaikan. Yang disampaikan Bapak bangga dengan anaknya menjadi penghafal Al-Quran seperti itu. Ayu rindu sama bapak ya. Ayu suka pengen main bareng bapak ya. Suka pengen ke sekolah diantar bapak. Bapak walaupun tidak bisa berkata-kata lagi, Kak Irfan yakin doanya selalu dipanjatkan kepada Allah. Tidak perlu dengan ucapan.
Di hati Bapak bergemuruh untuk mendoakan anaknya seperti kamu ya Ayu ya. Ayu harus jadi anak soleha. Supaya Bapak juga tenang melihat Ayu. Kamu mau ngomong ke Bapak coba, Bapak lagi nonton. Bapak cepet sembuh coba. Bapak sembuh ya. Ayo doain. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Bi, dengan kepolosannya Ayu mendampingi Bapak tercinta yang terbaring sakit sudah 5 tahun ini. Dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'annya menemani Bapaknya di kesakitannya. Doa seorang anak kepada ayahnya, untuk ibunya, itu doa yang paling berharga. Saudaraku rahimakumullah, jangan menjadi anak yang mudah melupakan jasa orang tua. Kita semua dirawat oleh ayah ibu kita. Begitu kita lahir, kita dijaga.